Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai syarat penerbangan. Nah, ini saya lihat dari websitenya garudaindonesia.com. Oke, informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Nah, ini ada di sini. Nah, ini dia. Persyaratan umum penerbangan domestik pada periode pasca penyediaan mudik tanggal 18 sampai 24 Mei. Nah, ini ya. Jadi untuk penerbangan domestik pada periode pasca penyediaan mudik. Jadi setelah tanggal 25 ke atas. 25 ke atas. Oke, sebelum lanjut, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, lanjut ini kita ke bawah. Karena ada beberapa tujuan untuk provinsi tertentu itu agak sedikit berbeda masa berlakunya. Nah, ini dia. Kita lihat yang poin A. Penumpang wajib menunjukkan hasil cetak surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR, swab PCR, rapid tes antigen, tes genos C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi EHC Indonesia. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR atau rapid tes antigen atau tes genos C19 sebagai syarat perjalanan. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan. Nah, ini dia. Apabila hasil tes RT-PCR atau tes rapid antigen atau tes genos C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes RT-PCR atau swab PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Tujuan Denpasar, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Bandan, Pangkal Pinang, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua memiliki persyaratan yang berbeda. Harap mengacu pada tabel persyaratan penerbangan di bawah ini. Nah, ini jadi untuk provinsi-provinsi atau kota ini kita lihat ya persyaratannya di tabel penerbangan berikut. Nah, ini dia. Menuju Jakarta dan seluruh tujuan domestik lainnya, kecuali ini dia provinsi atau kota yang tadi saya sebutkan, Denpasar, Pontianak, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Palangkaraya, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pandan. Nah, ini dia. Untuk tanggal 18 sampai 24 Mei, ini mengikuti surat edaran Satgas COVID-19 Adendum nomor 13 ya. Ini sudah lewat, sekarang sudah tanggal 25 ya. Berlaku semua ini swab PCR, rapid test antigen atau genos berlaku 1 kali 24 jam. Tapi setelah pasca penyediaan mudik tanggal 20 Mei sampai seterusnya itu untuk RT-PCR mulai berlaku normal 3 kali 24 jam. Untuk rapid test antigen 2 kali 24 jam. Untuk genos C19 berlaku 1 kali 24 jam. Nah, untuk tes genos ini tesnya hanya boleh di bandara, tidak boleh dari di luar bandara. Kalau untuk yang swab dan rapid test antigen boleh di mana saja, boleh di luar bandara dan boleh di bandara. Oke, lanjut. Menuju Denpasar. Nah, ini satu untuk yang ke tujuan Denpasar. Tanggal 18 sampai 24 Mei. Semua swab rapid test antigen atau genos berlaku 1 kali 24 jam. Kalau ini semua sama untuk tanggal sekian. Untuk tanggal 25 Mei dan seterusnya, untuk swab PCR itu berlaku 2 kali 24 jam.
rapid test antigen berlaku 2 kali 24 jam. Untuk tes genos C19 berlaku 1 kali 24 jam. Jadi kalau untuk ketujuan Denpasar lebih baik rapid test antigen saja atau genos. Karena lebih murah biayanya dibandingkan dengan swab PCR. Dan masa berlakunya pun sama. Lanjut. Untuk menuju Pontianak. Nah ini dia. Ini sudah lewat ya, sekarang sudah tanggal 25. Kemarin itu sampai tanggal 24, Pontianak hanya berlaku swab PCR 1 kali 24 jam. Nah ini, untuk tanggal 25 Mei dan seterusnya, berlaku 3 kali 24 jam. Untuk ke Pontianak, hanya berlaku swab PCR. Hanya berlaku swab PCR ya. Nah ini tidak ada soalnya nih. Oke, lanjut. Untuk tujuan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini untuk 18 sampai 24 Mei sama 1 kali 24 jam saja, dan yang berlaku hanya swab PCR. Untuk tanggal 25 Mei dan seterusnya, yang berlaku hanya swab PCR atau RT-PCR, berlaku 3 kali 24 jam. Oke, saya ulangi, berlaku 3 kali 24 jam. Oke, lanjut. Untuk menuju Pangkal Pinang atau Tanjung Pandan, 18 sampai 24 Mei berlaku 1 kali 24 jam. Oh, ternyata untuk ke Pangkal Pinang atau Tanjung Pandan tes genos tidak berlaku ya. Ini harus diingat-ingat, saya juga terkadang agak lupa kalau ada yang nanya ini. Ternyata untuk ke Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan tidak berlaku. Tapi untuk tanggal 25 Mei 2021 dan seterusnya, swab PCR itu masa berlakunya mulai normal 3 kali 24 jam. Untuk rapid test antigen berlaku 2 kali 24 jam. Oke. Untuk menuju Papua Barat, tanggal 1 sampai 24 Mei 2021, ini sebelumnya swab PCR, rapid test antigen, genos berlaku dan masa berlakunya 1 kali 24 jam. Untuk tanggal 25 Mei 2021 dan seterusnya, untuk swab PCR berlaku 3 kali 24 jam. Untuk rapid test antigen berlaku 2 kali 24 jam. Dan untuk tes genos C19 berlaku 1 kali 24 jam. Nah ini dia. Oke, nah ini ada catatan lagi. Pelaku perjalanan yang bukan kedinasan, tugas, karyawan atau sosial kemasyarakatan yang akan masuk ke Provinsi Papua Barat diwajibkan memperoleh surat rekomendasi izin dari Satuan Tugas Satgas Covid Provinsi Papua Barat. Kecuali bagi yang melanjutkan pendidikan dan urusan keagamaan tidak diwajibkan memperoleh surat izin masuk. Oke, ini ada catatannya. Ini yang terakhir menuju Provinsi Papua Barat. Untuk tanggal 18 sampai 24 Mei, semua ini berlaku 1 kali 24 jam. Nah, dia tidak berlaku untuk tes genos juga, sama seperti menuju Papua Barat. Berarti untuk Pangkal Pinang, Palangkaraya, Pontianak, Pangkal Pinang, Papua Barat itu tes genos tidak berlaku. Ini. Dan ini yang terakhir, tanggal 25 Mei 2021 dan seterusnya menuju Provinsi Papua Barat, untuk swab PCR berlaku 3 kali 24 jam. Dan untuk rapid test antigen berlaku 2 kali 24 jam. Oke. Jadi ini untuk peraturan setelah pasca penyediaan mudik setelah tanggal 24. Jadi mulai tanggal 25 dan seterusnya. Ini dia yang berlaku sementara ini.
Ya, kita harapkan pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang seperti Lebaran kemarin. Nah, ini ya, ini saya tekankan kembali untuk tujuan selain yang ada di sini, Denpasar, Pontianak, Papua Barat, Papua, Palangkaraya, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pandan, itu masa berlaku swab PCR, RT-PCR 3 kali 24 jam, rapid test antigen berlaku 2 kali 24 jam, untuk Genos C19 berlaku 1 kali 24 jam. Ini dia persyaratannya yang harus diperhatikan, serta mengisi aplikasi EHAC Indonesia. Semua penumpang pesawat wajib mengisi aplikasi EHAC Indonesia. Nah, ini dia. Ada lagi peraturan tambahan catatannya. Anak-anak berusia di bawah 5 tahun tidak wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19, baik RT-PCR, tes rapid antigen, Genos C19. Nah, ini, kecuali menuju Provinsi Papua Barat, bisa dilengkapi surat keterangan negatif COVID-19 hasil tes rapid antibody. Oh, ternyata untuk menuju Papua Barat, anak-anak wajib dilengkapi surat keterangan negatif COVID-19 tapi menggunakan hasil rapid test antibody. Dan ini bagi penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Nah, ini dia. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat sharingnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.